sedulur-sedulur Kuturoso, saya TV, dan kesempatan kali ini memang kesempatan kita untuk mencari informasi lebih banyak terkait dengan pembangunan ruas jalan Panglima Sudirman. Karena apa? Karena memang itu terjadi kejadian luar biasa yang menyebabkan kemudian 2 laka yang merenggut korban jiwa. Nah, ini Pak Priyono. Jadi kalau kita lihat, ini kan ada penanganan setelah ada kejadian kan itu kan. Artinya ada upaya-upaya rambu-rambu, kemudian tanda-tanda keselamatan itu mulai terpenuhi ketika ada kejadian luar biasa yang 2 meninggal dalam runtut sekitar 1 minggu kan salahnya Pak. Dari kejadian yang kepala putus itu kemudian ada lagi yang meninggal di depan Puskesmas Margorjo. Nah ini kan itu baru kemudian ada upaya-upaya tata keselamatan yang dilakukan di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah memang di dalam RAP proyek itu ada kewajiban bagi pelaksana proyek untuk menyediakan alat-alat kelengkapan keselamatan? Oke, terima kasih. Jadi mungkin saya menanggapi yang tadi. Jadi kami luruskan Pak, jadi bukan berarti kita tidak ada upaya untuk menangani keselamatan. Jadi di awal itu kan memang kita sudah ada upaya menangani keselamatan, termasuk di jembatan kita pasang seng, terus beberapa tempat memang kita pasang barier. Nah, kemudian setelah itu kan ada kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Kita berupaya waktu itu menambah sesuai dari saran kepolisian juga. Karena kita kan rapat bareng dengan pihak tadi Pak terkait tadi, maka ada saran untuk menambah lampu. Kita berupaya, jadi sama sekali bukannya tidak ada upaya untuk peningkatan itu ya. Jadi memang kemarin kita sudah berupaya untuk mengadakan lampu itu terkait dengan, karena itu kan ada jauh dari tiang-tiang listrik itu kan sudah ada banyak yang sudah dicabut Pak, dari Dinas Perhubungan kan, karena memang itu kan lampu sebagian diganti. Kemudian kita di awal itu memang kesulitan nyari sumber listriknya dengan panjang 4 kilo itu kan, yang titik-titik tertentu akan kita pasang itu. Akhirnya kita kemarin memang berupaya termasuk beli aki, beli tapi ya qadarullah itu akinya itu cuma tahan berapa jam itu jadi mati. Kemudian belum selesai sampai itu 2 hari, kalau nggak salah itu 2 hari itu ada korban meninggal lagi. Ya memang kami melihat CCTV di itu, tapi saya tidak dalam rangka untuk mencari siapa itu yang salah, nanti biar pihak kepolisiannya gitu. Tapi yang saya tekankan di sini bahwa kami juga berupaya untuk kami mengajak dari Polantas maupun dari Perhubungan survei Pak, kita survei. Bahkan dari Polantas pun ada inisiatif mengajak survei ke kita sampai beberapa kali, dan itu pun di siang hari karena saya melakukan sendiri. Itu ya masih ada kecelakaan, tapi kecelakaan kecil lah maksudnya. Itu tuh sampai kita itu berupaya titik-titik mana sih, termasuk dari Perhubungan, dari kepolisian sudah nunjukin titik ini dikasih barier. Kita dibantu dari kabupaten maupun provinsi Perhubungan untuk dipinjamkan barier itu sampai semua ditutupi, termasuk lampu-lampu itu sampai ditambahi. Nah itu terus upaya kita ke pinjam istilahnya minta strom ke rumah penduduk. Memang setelah itu kan terus seakan-akan ditangani setelah ada kejadian. Memang kan Pak, setelah itu karena yang kedua itu terus kan istilahnya kan terus ritmenya kan kencang sekali. Bahkan kita dibantu dari kepolisian itu hampir tiap malam Pak, itu patroli Pak, itu setiap malam patroli. Jadi ini Pak yang perlu saya tegaskan lagi, bukan berarti kami tidak melakukan upaya. Nanti pada saat jalan ini mau selesai, nanti kita pun akan mengundang Perhubungan sama kepolisian, titik-titik mana tadi yang marka, yang penuh marka, rambu-rambu. Jadi kita tidak menentukan sendiri Pak. Jadi itu upaya kami untuk jalan yang berkeselamatan. Jadi memang dikontrak
bukan berarti mereka penyedia itu tidak wajib mengadakan, mereka tetap wajib Pak. Di tempat kita itu kan ada namanya manajemen sistem keselamatan konstruksi, termasuk keselamatan lalu lintas. Ya di kontrak. Kontrak. Cuma kan tidak menyebutkan bahwa harus masang lampu 4 kilo. Itu memang itu biayanya besar sekali Pak kalau itu harus masang ini. Memang intinya bahwa penyedia jasa pada saat melaksanakan pekerjaan dia harus melakukan kajian. Kajian itu istilahnya mana rambu yang perlu dipasang, mana penerangan perlu dipasang, mana titik-titik patok yang perlu dipasang. Nah itu yang memang pada saat pelaksanaan itu kita kan selalu evaluasi Pak, tidak begitu selesai langsung. Kan beberapa mungkin kita kan ada rapat mingguan kan dievaluasi, oh sebelah sana bahaya, sebelah sana dan gitu. Jadi itu yang kita upayakan Pak. Kita juga tidak pengen Pak kita membuat jalan tapi tidak berkeselamatan gitu. Ya, makanya di idenya itu ada komponen di situ. Ada komponen, tapi komponen hanya terbatas istilahnya APD, terus pekerja yang untuk ngatur lalu lintas buka tutup itu Pak. Jadi tidak sampai sedetail harus mengadakan barier, harus enggak. Makanya kan kita kemarin sudah ada dibantu dari perhubungan pengadaan barier, dibantu dari Polres itu hampir tiap malam itu patroli Pak. Pak Afri, yang terkait dengan kejadian-kejadian termasuk yang sekarang sudah dilakukan, masyarakat perlu dapatkan informasi Pak. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Polresta Pati terkait dengan pengamanan di jalan itu yang dilakukan sampai sekarang? Kami sampaikan Pak untuk perintah langsung dari Bapak Kapolresta untuk respon terhadap apa yang menyebabkan sampai adanya korban meninggal dunia khususnya di jalur perbaikan Jalan Pati Kudus. Beliau memerintahkan kami khususnya dari fungsi lalu lintas pengembangan fungsi patroli, kami diperintahkan oleh beliau untuk segera melaksanakan patroli Pak. Kalau di kami itu ada perintah itu melaksanakan patroli di jam kecil Pak. Di jam kecil itu jam 00, 01, 02 angka kecil Pak. Itu jadi kita laksanakan patroli karena di jam-jam tersebut itu jam yang paling rawan, orang yang paling posisinya lelah sudah, orang yang sudah posisinya capek mungkin di jam-jam tersebut Pak. Dan kerawanannya tinggi, kami laksanakan patroli itu berkelanjutan mulai dari jam 00 sampai jam 05.00, artinya sampai dini hari Pak. Kemudian Mas Hilmi, apa yang menurut Anda terkait dengan kejadian KLB yang akhirnya meninggal dunia ini? Jadi yang satu petik pelajaran yang berharga dari peristiwa ini. Baik. Dari sisi hukumnya. Baik, terima kasih Pak. Menurut kami gini Pak, jadi tidak ada yang lebih berharga daripada kehilangan nyawa kan gitu Pak ya. Jadi apalagi yang sempat komunikasi dengan kami itu latar belakang keluarganya juga di bawah rata-rata. Jadi saya terus terang sangat terpukul dengan kejadian yang kemarin itu. Saya sempat lihat videonya juga seperti apa. Makanya kami sempat menyusun langkah-langkah hukum teknisnya seperti apa, termasuk juga dari segi pembiayaan, karena ini keluarga yang notabene kurang mampu, maka kami lakukan pendampingan ini secara pro bono. Mungkin dari kami seperti itu Pak. Kemudian apa yang harus dilakukan kalau kemudian ini terjadi lagi? Jadi kami meminta tolong kepada pemerintah khususnya penyelenggara pekerjaan, tolong untuk dilakukan pengawasan secara ketat, tolong juga dilakukan evaluasi mendalam terhadap kontraktor. Bila mana ditemukan adanya hal-hal yang menyimpang, tolong segera dilakukan penindakan secara administratif tentunya. Dengan kejadian yang terjadi di Borokti yang lalu, kira-kira yang paling bertanggung jawab siapa menurut panjenengan? Bagi kami semua pihak yang terlibat, baik itu pemberi kerja maupun pelaksana, dan juga tidak memungkiri memang ada hal yang dari korban sendiri itu menimbulkan kecelakaan,
itu juga menjadi perhatian kita bersama sebetulnya. Tapi yang alangkah lebih baiknya kan untuk melakukan minimalisir terhadap resiko-resiko yang akan terjadi di kemudian hari. Pertanggungjawabannya secara hukum bagaimana kira-kira untuk penyelenggara pelaksana proyek dan untuk pemerintah yang punya kerja ini? Baik, secara hukum dapat kami sampaikan bahwa dari penyelenggara atau pemborong dapat tadi yang seperti saya sampaikan di awal dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Itu sangat dimungkinkan karena kami juga sudah melakukan analisa mendalam terhadap kejadian yang terjadi kemarin itu. Selain itu juga kami tidak menutup kemungkinan untuk pemerintah juga kami libatkan untuk bertanggung jawab terhadap kejadian kemarin yang terjadi. Seperti itu, Pak. Ada nggak pemikiran dari teman-teman di lembaga hukum panjenengan yang mungkin sebagai pembelajaran bagi masyarakat apabila terjadi lagi kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kami membuka lebar kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati khususnya yang mengalami kejadian-kejadian yang seperti terjadi di depan pom bensin Taman Kota kemarin atau di sepanjang Jalan Panglima Sudirman itu untuk berkonsultasi kepada kami atau meminta tolong kepada kami secara langsung, dan kami akan siap melakukan upaya-upaya hukum seperti itu, Pak. Iya. Pemirsa, jadi memang ada beberapa hal yang terkait dengan kejadian luar biasa di ruas proyek Jalan Sudirman itu, dan tentunya sesuatu yang sangat tidak kita harapkan oleh semua pihak. Adanya korban tidak kita harapkan, namun juga perlu kehati-hatian, juga perlu adanya pengawasan terkait dengan pelaksanaan proyek, karena semua tanggung jawab itu tidak hanya pada pelaksana tapi juga yang pemberi kerja juga punya tanggung jawab penuh. Nah, tentunya apa-apa yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran kita bersama. Bahkan kalau kita melihat dari isu hukum pidana pun perdata pun bisa kita mintakan pertanggungjawaban kepada pemberi kerja maupun pelaksana proyek. Bahkan ada kejadian suatu daerah tertentu orang kejeblong naik sepeda motor itu, kemudian sepeda motornya patah aja bisa menuntut pemerintah kabupaten atau provinsi yang jalan itu untuk pertanggungjawaban hukumnya gitu. Nah, mungkin ada yang sampaikan terakhir sebagai penutup Pak Priyono. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan, terutama untuk masyarakat Pati yang masih masukan untuk perbaikan kami. Mudah-mudahan ini sudah yang terakhir, Pak ya. Harapan kami kecelakaan ini sudah yang terakhir. Tolong kami disupport, dibantu. Jadi kami untuk menyelesaikan pekerjaan ini biar nanti masyarakat Pati bisa memanfaatkan jalan yang sudah kita kerjakan, Pak. Saya sendiri juga istilahnya grantes, Pak, kalau jalan itu enggak segera selesai, karena apapun memang jalan sepanjang 4,6 kilo itu memang kami tidak bisa menyelesaikan semua, jadi memang kami lebih banyak fokus di pekerjaan jalannya, mungkin yang trotoar dan selanjutnya nanti yang akan menyambung dari pemerintah Kabupaten Pati. Mungkin saya hanya pesan aja mungkin dari para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati, ingat keluarga di rumah. Kami selalu berdoa untuk panjenengan semuanya agar selalu diberi kelancaran. Demikian, Pak. Kalau misalkan Pak, ini ada masyarakat yang ingin mengadukan atau melaporkan terkait dengan pelaksanaan proyek itu, terutama yang terkait dengan keselamatan pengendara, kepada siapa, Pak? Monggo, silahkan, kita kan ada kontak personnya di penyedia juga ada, di tempat kita ada kontak person, kita selalu terbuka kok, Pak. Ditulis di proyek itu? Ada di sana, kan pengawas kita yang konsultannya ada, di balai kita juga ada, kantornya ada di depan itu, Pak, yang berarti kalau misalkan ada keluhan atau monggo silahkan pengaduan ya. bisa menyampaikan Ya, ke kantor Bina Marga yang perwakilan Kabupaten Pati bisa yang di Panglima Sudirman. bisa. Baik, gitu. Mungkin Pak
Apri, apa yang akan disampaikan mungkin pesan kepada masyarakat terkait dengan keselamatan terutama di ruas jalur itu? Baik, untuk para pengguna jalan khususnya warga masyarakat Pati ataupun warga di luar Pati yang mungkin sedang melintas di Pati, kami harapkan selalu menjaga kecepatan, Pak, karena penyebab utama dari fatalitas itu setelah kami amati di unit laka ini sebagian besar itu disebabkan karena kecepatan, Pak. Kecepatan semakin tinggi, fatalitasnya pun semakin tinggi. Jadi unsur pengendara ya? Betul, dari unsur pengendaranya tetap hati-hati, jaga kecepatan. Kalau di dalam kota ya maksimal itu 40 km per jam. Kalau untuk di luar kota atau jalan penghubung antar kabupaten ya 60 sampai 80 itu sudah paling maksimal. Kemudian saya juga terima kasih kepada seluruh warga Pati yang senantiasa memberikan masukan kepada kami, khususnya di pihak kepolisian untuk selalu merespon cepat apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, apa yang menjadi yang diutarakan masyarakat yang ada kendala di jalan, ada kendala di dalam perbaikan jalan itu khususnya, kemudian disampaikan cepat kepada kami pun juga akan cepat merespon, demikian Pak. Mas Amri, apa yang sampaikan? Baik, terima kasih Pak. Ya, yang perlu kami sampaikan adalah kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Dinas PUPR Provinsi maupun dari Bapak-bapak unit laka Polresta Pati yang sudah gerak cepat, Pak, untuk sudah sangat kami rasa untuk menangani hal-hal semacam ini, dan harapan kami ke depan untuk lebih memperhatikan keselamatan terhadap masyarakat umum. Itu, Pak. Ya, baik. Pemirsa Cahaya TV, dari Risto Donadoni kita berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan proyek di Jalan Palmas Dirman, termasuk juga kendala yang kemarin terjadi kejadian luar biasa dengan kecelakaan yang 2 korban meninggal. Nah, ini saya kira menjadi pembelajaran kita bersama bahwa keselamatan itu sesuatu yang perlu dan utama dalam kegiatan kita di jalan raya, dan tentunya ini menjadi pelajaran kita semua karena tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan proyek tidak hanya tanggung jawab di masyarakat, tapi juga tanggung jawab pelaksana maupun tanggung jawab pada penyedia atau yang punya pekerjaan proyek itu. Dan tentunya sampaikan oleh Pak Priyono tadi bahwa kepada semua masyarakat Pati terutama, kalau kemudian menemukan keluhan atau menemukan sesuatu yang dianggap itu membahayakan bagi pengguna jalan, terutama di ruas jalan yang provinsi ya Pak ya, atau yang kemarin baru dikerjakan sekarang ini, kita berharap pekerjaannya berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau misalkan itu ada kendala, ada keluhan, bisa disampaikan langsung ke Dinas Bina Marga Pak ya, yang di Pati ya, di Pati itu ya. Tentunya itu akan semoga menjadi perhatian kita semua dan ada langkah cepat, karena kita lihat setelah ada korban 2 meninggal dunia itu baru ada percepatan untuk memberikan kelengkapan keselamatan bagi pengendara di ruas jalur yang dibangun di ruas jalur Jalan Palmas Dirman. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kita akan bertemu lagi di segmen Ngudoroso yang akan datang. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita dan salam Pramudia.